Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru serta Teknik SDN Cipinang Muara 15 pagi. Hari ini saya Ani Fitria dengan Indarti, TGP Angkatan 10 akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Ya, diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif di SDN Cipinang Muara 15 pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu dalam rangka mencerdaskan anak bangsa tentunya. Dan tak lupa juga kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dalam syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Baik, sebelum acara kita mulai, kita buka ya Bu Bin ya. Ya, marilah sama-sama kita membuka acara kita kali ini dengan membaca basmalah. Iya, alhamdulillah acara kali ini sudah kita buka dengan pembacaan basmalah. Baik, boleh kami bacakan pantun dulu supaya lebih semangat. Pantunnya mendadak. Pantun apa kuis? Tolong dikasih jempol ya. Oke. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Baik, kita lanjut. Nanti kita akan paparan bersama tentang budaya positif. Tentu Bapak Ibu sebenarnya sih sudah tahu ya apa sih budaya positif itu ya Bu ya. Sebenarnya sudah kita laksanakan ya sekali. Kira-kira apa ya Bu yang sudah kita laksanakan di sekolah kita? Hadir waktu di sekolah ya. Kita kan masuknya jam 6:30. Jam 6 Bapak Ibu sudah hadir di sekolah. Terima kasih untuk kesediaannya untuk hadir tepat waktu. Lalu sebelum kita pembelajaran juga kita terbiasa melakukan doa bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kebiasaan baik yang sudah ada di sekolah kita. Tapi di sini ya kita karena beberapa bulan kemarin sudah melakukan pelatihan guru penggerak, tidaknya ada beberapa oleh-oleh yang kita bawa ke sekolah. Di antaranya yang sudah pernah kita imbaskan ke teman-teman adalah bagaimana mewujudkan visi bersama ya, terus lalu bagaimana membuat bakja ya. Lalu yang sekarang kita akan coba mengimbaskan tentang disiplin positif ya. Nah, seperti apa disiplin positif itu? Nah, jadi Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa peran kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, petani itu seperti apa? Petani itu kan tentunya dia mempunyai tugas menanam padi di sawah, ya kan? Nah, menanam padi di sawah. Nah, sawah itu, tanah yang ditanam oleh padi itu diibaratkan seperti sekolah kita, lingkungan sekolah kita. Dan padi yang kita tanam itu adalah murid-murid kita. Tentunya murid-murid kita yang kita didik itu, kita berharap mereka bisa tumbuh menjadi tanaman yang subur. Lalu kalau ada yang mengganggu dalam masa pertumbuhannya, coba kita tanggulangi. Bagaimana kita menanam padi di sawah itu agar bisa tumbuh subur, kita beri pupuk, kita jaga tanaman kita dengan baik, kita hindarkan dari berbagai jenis hama yang menyerang. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya peran kita sebagai pendidik. Nah, untuk itu peran kita selain menanam tanaman padi itu, kita juga mengkondisikan sawah yang kita tanami itu agar bisa menghasilkan, bisa memberikan nutrisi yang baik untuk anak didik kita. Nah, di sini kita coba bagaimana mewujudkan lingkungan yang baik, sekolah yang baik, agar anak-anak didik kita bisa belajar lebih aman, nyaman, tidak ada tekanan, guru-gurunya juga bisa belajar, bisa mengajar dengan baik, ya. Nah, di sini maka kita akan
coba mengibarkan seperti apa sih budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Tentunya Bapak Ibu sebetulnya sudah terbiasa ya, sudah pernah melakukan ini. Seperti pembiasaan kita pagi sebelum kita masuk di kelas, kita sudah membiasakan anak-anak kita untuk literasi. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Nah itu sebetulnya pada dasarnya kita sudah menciptakan suatu kondisi yang baik. Ya, tapi alangkah lebih baiknya jika kebiasaan-kebiasaan yang baik itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kalau kita sendiri aja yang membuat atau menerapkan di kelas kita sendiri, tapi kelas yang lain tidak melakukan, kan jadinya jadinya apa sih namanya, tidak berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah budaya positif ya Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif ini harus kita kita kembangkan di sekolah kita dengan berkolaborasi, tidak hanya satu kelas. Budaya nanti kita akan paparkan apa sih budaya positif dan yang lain-lainnya nanti kita akan paparkan di sini. Sebenarnya tadi benar kata Bu Windarti, kita sudah melaksanakan, cuma kita belum tahu istilahnya. Oh ternyata itu budaya positif. Seperti yang tadi bilang literasi, numerasi itu budaya positif. Terus yang sudah sering kita laksanakan juga itu budaya 5S. Ya, yang kita sering menyapa anak-anak, senyum, salam, sapa, terakhir sopan, santun. Nah itu sudah kita laksanakan. Nah itu salah satu bentuk budaya positif. Nah baik, kita akan lanjut apa sih ya budaya positif itu. Nah budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Nah itu pengertian dari budaya positif. Seperti yang sudah kita utarakan tadi, sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif tadi. Seperti tadi 5S, ketika anak-anak datang ke sekolah, kita menyambut di lapangan, di depan gerbang, itu adalah salah satu bentuk budaya positif. Sebelum belajar diadakan literasi, doa bersama, itu juga bentuk budaya positif. Ya lanjut. Nah ayo perubahan paradigma ya. Nah seperti kita tahu ya, sekarang kan kita menggunakan kurikulum merdeka ya. Nah sebelumnya juga kita berbagai macam kurikulum sudah kita pelajari, kita laksanakan. Apalagi di sini Bu Tari sebagai guru senior yang luar biasa. Guru senior sudah berapa tahun mengajar? 39. Masya Allah, udah dapat emas berapa tahun? Luar biasa pengalamannya. Emasnya banyak ya? Iya. Pengalamannya banyak. Ini berganti ya, kurikulum sudah kita coba jalankan ke anak muda. Nah tentunya ada pergeseran ya, tentang bagaimana proses pembelajaran di sekolah kita ya. Kalau sebelumnya mungkin kita lebih banyak yang aktif adalah guru sebagai sumber ilmu ya, semuanya sumbernya adalah guru. Nah murid hanya mendengarkan ya kan, tidak coba mengeksplor kurang maksimal dalam mengeksplor apa yang ada dalam potensi dirinya. Nah sekarang sudah ada pergeseran ya. Kenapa? Ya karena sudah perubahan zaman ya Bapak Ibu ya. Sekarang murid-murid juga udah mungkin fasilitas belajar di rumah sudah lebih canggih, lebih memadai ya. Kemudian juga orang tua mungkin juga sudah interaksi orang tua dengan anak di rumah juga lebih mendalam. Anak juga mungkin nggak belajar, selain belajar di sekolah juga dia belajar juga di luar sekolah ya. Jadi sudah ada pergeseran di sini ya. Yang sekarang ini yang terjadi perubahan di paradigmanya itu adalah yang dijadikan sebagai proses pembelajaran yang diharapkan adalah yang lebih banyak aktif adalah muridnya ya, bukan gurunya. Student center ya. Itu student center ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita kurikulum merdeka, seperti yang tadi kita bilang perubahan paradigma. Kalau dulu guru segalanya, semuanya yang memberikan semua guru, sekarang kita balik. Pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Jadi murid harus aktif ya Win ya. Iya. Bukan aktifnya sekarang, jadi tidak seperti dulu. Kalau kita dulu zaman sekolah, sekolah tuh duduk manis ya, tangan dilipat, ada lagunya juga. Nah, sekarang tidak seperti itu. Tapi walaupun berpihak pada murid, tetap kita tekankan karakter ya Bapak Ibu. Jangan
lupa. Nah, ini perubahan paradigma itu jadi untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi walaupun berpihak pada murid, tetap guru sebagai kontrol ya, gurunya. Jadi tidak dilepas seperti itu saja, bebas kemana aja, tidak. Tetap harus ada aturannya. Lanjut. Nah, ini Bu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini terkait dengan filosofi Ganjar Pranowo ya, bagaimana peran guru dalam menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi setiap anak itu unik. Kita tidak bisa menyamakan anak dalam proses pembelajaran karena masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, punya bakat, minat yang berbeda. Ya, makanya seperti kita tahu ya, bahwa kalau kita dalam sebuah kelas itu pasti kan kalau kita ada konteks diagnosis itu pasti tidak sama ya Bu ya. Ada anak yang cenderung kalau belajar sukanya dengan sambil secara visual gitu kan. Ada yang anak cenderung ketika belajar sebenarnya dengan kinestetik bergerak aktif ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Nah, agar potensi mereka bisa berkembang dengan baik, tentunya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kita menerapkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri, dia pola belajarnya seperti apa. Jadi kita tidak bisa memaksakan, hai kamu belajar itu duduk manis dan kemana-mana. Tapi memang kalau karakternya seperti itu, dia suruh duduk manis, mungkin dia tidak bisa konsentrasi dengan itu. Di samping itu, sesuai kebutuhan kita juga mengikuti perkembangan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Gimana kalau kita nanya Pancasila, kita beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu profil pelajar Pancasila ada 6 ya, ada 6 dimensi yang harus kita wujudkan di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Lanjut. Nah, ini disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, ini makna disiplin memang kalau mindset kita itu disiplin itu saat aturan. Nah, di sini agak berbeda kalau kurikulum merdeka ya. Disiplin positif ini nanti kita akan menciptakan bersama-sama dengan murid. Kita membuat kesepakatan bersama ya Bu ya. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita belajar. Oke, lanjut. Ini motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Jadi seseorang itu melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan itu pasti memiliki motivasi. Nah, di sini berdasarkan teori motivasi ada tiga teori motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini kita ulas yang pertama dulu ya Bu ya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini biasanya contohnya seperti ini. Anak atau kita berangkat bekerja ketika supaya tidak terlambat itu tujuannya apa seperti itu ya. Nah, tujuannya apa sih? Motivasinya datang tepat waktu ke sekolah itu motivasinya apa? Oh, ada yang seorang supaya itu absennya tidak merah. Nah itu supaya nanti tidak ada dipotong TKD-nya misalnya. Nah, itu termasuk kategori yang pertama ya Bu ya.
Nah itu menghindari ketidaknyamanan. Nah supaya nyaman gimana? Ya sudah, aku berangkatnya sebelum jam 6:30 harus sudah absen. Nah itu untuk motivasi yang kedua. Motivasi yang pertama, motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu biasanya sering kita lakukan dengan anak-anak kita atau murid-murid kita. Nah ketika anak-anak kita suka menggaungkan ya, kayak sekarang lagi PAT ya, lagi PAT, anak-anak dengerin ibu, nanti kalau kalian dapat 100, nilai 100, nanti ibu kasih apa tuh, reward, kasih uang, misalnya 20.000. Nah ada anak-anak asik boleh. Nah itu berarti motivasinya karena ingin mendapat penghargaan. Nah akhirnya si Akila mana nih? Akila, oh semangat, aku itu mau belajarnya lebih rajin, mau biar dapat 100. Nanti kakak begini, kalau dapat 100, nanti Akila mau dikasih duit loh mas, 20.000, coba bayangin mak, 20.000 kalau kali 5 pelajaran harus di 100.000 katanya gitu. Nah itu motivasi dari karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Maksudnya begini, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Baik. Nah, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah tentunya orang yang motivasi seseorang karena dia mengetahui ada nilai-nilai kebajikan yang dia harapkan selain hukuman atau imbalan. Jadi dia sudah lebih tinggi levelnya udah lebih tinggi ya. Dia sudah contohnya gini, saya memang berangkat lebih pagi karena ini adalah bentuk tanggung jawab saya. Dengan saya datang lebih pagi, saya merasa diri saya tenang, saya bisa mempersiapkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan apa aja yang mau saya untuk ajarkan, ya kan. Terus saya sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik, dan saya bisa memberikan contoh yang baik untuk anak didik kita. Nah ini adalah berarti di dalam dirinya sudah ada nilai-nilai kebajikan, ya. Dan coba itu ditularkan kepada rekan-rekan sejawat dan anak didik kita. Nah itu ya ibu ya, menghargai tadi ya, motivasi yang ketiga tadi, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi kalau ini sudah sadar, tanpa ada penghargaan, tanpa menghindari hukuman, pokoknya aku harus berangkat lebih awal karena agar pelajarannya ya bisa tidak buru-buru, bisa mempersiapkan lebih awal ya. Jadi tidak tergantung tadi penghargaan dan hukuman. Nah itu teori motivasi perilaku manusia dari 3 ya. Mudah-mudahan kita semua ada di level 3. Amin ya semuanya. Baik, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, selain teori motivasi, kita juga akan memaparkan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada berapa? Ada banyak ya. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Nah, setiap orang kebutuhannya tidak sama, karena kita kan memiliki pemikiran yang berbeda, ya. Jadi kebutuhannya pun berbeda-beda. Sadar ini benar. Tadi saya ya. Iya. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi ya kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survive. Nah, survival. Kita bukan orang Inggris, badannya frekal. Nah, ini bersifat fisiologi seperti kesehatan, rumah, makan. Nah, komponen psikologinya adalah kita merasa aman dalam penggunaannya. Kadang manusia itu bisa atau terpaksa melakukan hal mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianutnya. Nah, ini contohnya dengan murid gimana ya? Kalau bertahan hidup itu mungkin diganggu temennya ya? Bisa ini misalnya ya, seseorang yang dibawakan bekal sama mamanya, setiap hari dibawakan bekal. Nah, tiba-tiba anak yang dibawain bekal makanan itu ada keinginan ingin nyobain makanan temannya, lalu dibawain bekal sama mamanya, tapi dia akhirnya maksa dengan makan setiap harinya. Nah itu pada dasarnya apa? Ya karena ada rasa keinginan ingin nyobain makanan orang lain ya. Padahal mamanya sudah kebekali, mungkin ada rasa bosan ya, rasa bosan dikasih makan seperti dulu ya. Akhirnya ada rasa ketertarikan ingin coba yang lain. Jadi berkaitan dengan fisik ya.
Iya. kebutuhan biologisnya dia. Iya, jadi contohnya itu ya, bertahan hidup. Jadi kita survei bertahan hidup tentang kesehatan rumah, dan tadi contohnya keinginan, berarti ya, keinginan ingin mencoba yang lain. Nah, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Nah, ini disebut dengan kebutuhan psikologi juga, meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dalam sebuah kelompok. Orang atau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik teman, guru, dan lingkungan secara umum. Nah, ini biasanya terjadi dengan anak-anak kita yang suka berbuat ini ya, berbuat sedikit apa sih, ulah di kelas gitu. Nah, itu biasanya nanti kita bisa lihat dia itu sebenarnya butuh apa ya. Nah, misalnya dia ganggu temennya, sering usil. Nah, itu bisa jadi di rumah kurang kasih sayang. Nah, itu dia kecuali riang. Dan riang bisa jadi itu kurang kasih sayang juga. Nah, itu jadi kita kembalikan bagaimana kita menghadapi putra putri kita di sekolah maupun di rumah itu, kita kembalikan ke 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia ini. Kebutuhan akan kasih sayang itu seperti itu. Jadi anak-anak ketika banyak bertingkah di kelas, nah, kan ada kan anak-anak yang caper, tiba-tiba datang ngopi peluk-peluk. Nah, mungkin di rumah dia kurang pelukan, tapi kalau bapak ibu jangan peluk-pelukan, nggak boleh. Dia punya pasangan juga. Iya, padahal memang lu ini karena nggak dipeluk sama ibunya, nggak boleh itu. Nah, kalau anak-anak ada kan, kita kadang-kadang menghadapi anak-anak di kelas kan beraneka ragam ibuin ya. Ada yang tiba-tiba datang, saya ada kalau baru datang tuh ada yang Bu Ani peluk. Nah, kenapa sih Bu Ani? Oh ya sudah, dilus dulu kan emangnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kebebasan. Kebebasannya apa ya dulunya? Bebas akan kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah kebebasan. Apa itu bebas? Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ini banyak bergerak, mengetahui hal-hal baru dan tidak ingin dipengaruhi orang lain. Nah, mungkin kalau kebebasan di sini dalam arti anak itu ketika dia diberi tugas, merasa diberi tugas terlalu banyak, kadang-kadang dia suka mulai ada rasa kebosanan, komentar, karena sebetulnya dia bukan karena tidak mau mengerjakan, tapi karena dia ingin merasakan, saya ingin mencoba yang lain, ingin kebebasan, ingin coba mengatur apa yang dia mau, ya. Nah, itu kebebasan ya, bisa jadi seperti itu. Atau misalnya ada yang misalnya sekolah kita kan ada ekskul kan. Nah, tidak semua anak kan misalnya ekskul drum band, kemarin ada kasus tuh drum band. Nah, si anak kan tidak semua anak itu menyukai pianista kayak mana. Nah, kemarin sempat ada tuh beberapa anak, saya dapat informasi, jadi anak ini padahal sudah datang ke sekolah, udah mau ikut latihan, tapi dia tidak mengikuti, ngumpet. Nah, akhirnya ditanya lah sama Bu Binarti, dilaporkan oleh PJ ekskulnya. Akhirnya, nah seperti itu kita juga tidak boleh langsung memarahinya. Kita tanya, kenapa anak-anak ini gitu? Nah, ternyata usut anak ini tidak menyukai pianista. Nah, itu salah satu bentuk kebebasan juga ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan. Oh, kamu pokoknya harus pegang pianista, titik, nggak bisa. Nah, tapi kalau anaknya memang gak suka kan akhirnya tidak berkembang. Nah, seperti itu. Jadi kita bisanya mengarahkan mana solusinya bagaimana. Lanjut Bu Win. Kesenangan ya. Hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Misalnya mengoreksi barang kesukaan, suka bercanda dan terkadang berlaku. Tapi juga berhubungan dengan bersosialisasi. Senang bermain dengan teman, memiliki teman yang memiliki kesukaan yang sama. Jadi setiap perilaku ya Bapak Ibu, entah itu perilaku baik atau perilaku buruk, itu sebetulnya ada tujuannya, ya. Nah, jadi salah satu tujuannya jika anak memiliki perilaku yang tidak baik, ya mungkin memang karena ingin senang-senang aja, pengen happy-happy aja. Kayak kemarin kasus yang saya coba angkat itu, salah satu murid saya senang sekali mengoleksi gambar-gambar yang berbau kekerasan ya, mutilasi itu berbau jadi kalau kita istilahnya ya pengen buat happy aja, gembira aja, karena memang usia murid saya itu yang kelas 5 itu kan memang
yang laki-laki sudah mulai dewasa, yang perempuan juga sudah mulai menstruasi. Jadi secara perkembangan tubuhnya mereka sudah ada perubahan hormonal, ya. Nah, akhirnya itu jadi suatu kebutuhan juga, ya. Cuma kalau ketika kebutuhan ini tidak bisa terlampiaskan, nah akhirnya anak-anak ini mencoba mencari penyaluran yang lain dengan mengoleksi yang berbau pornografi. Nah, ketika ditanya untuk apa kamu melakukan seperti itu, ternyata hanya untuk senang-senang saja, happy-happy saja. Nah, di sini tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita bisa menuntun anak didik kita agar tidak sampai kebablasan, ya. Iya, itu kesenangan, nggak ada yang boleh. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu yang kelima adalah kekuasaan. Tadi seperti yang Ibu bilang, jadi di dalam kelas itu ada murid yang menonjol ingin ngatur temannya. Nah, misalnya di kelas 1 ada yang badannya besar itu siapa? Seperti si Akar itu ingin teman-temannya itu tunduk. Jadi kalau apa-apa dia atur. Azrea. Jadi dia senang mengatur temannya. Nah, itu ingin dia dihargai, dihormati. Nah, itu dia ingin. Tipe anak-anak ini bagus, ingin dihormati, ingin nanti kelak sudah mereka akan menjadi pemimpin. Nah, ini biasanya menjadi pemimpin, dia lebih menonjol kepemimpinannya. Nah, bisa jadi didukung karena dia juga pintar. Jadi dia udah pintar di dalam ada yang biasanya anak-anak itu ada yang tipenya ngatur. Segala apapun dia atur. Ini biasanya juga bagus. Itu tipe-tipe anak yang ingin powernya itu atau dihormati. Tapi kalau dia tidak kita berikan seperti itu, makin berulang, ya kan? Aneh-aneh. Tapi kalau kita solusinya kita kasih tanggung jawab ke anak tersebut. Ketika ada pemilihan pengurus kelas, libatkan mereka pasti akan semakin survive, semakin akan menunjukkan bakatnya, dan dia tanggung jawabnya akan lebih muncul kalau kita berikan tanggung jawab ke anak-anak tersebut. Kita lanjut ya, lanjut ke nah, sekarang ke sini Dwi. Kita ke 5 posisi kontrol dalam pembelajaran. Di sini kita akan berperan di dalam kelas dalam mengelola anak-anak kita dalam menghadapi masalah dalam pembelajaran itu. Kita pakai teori 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah posisi pendukung. Yang kedua, posisi pembuat orang merasa bersamaan. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Itu posisi manajer, itu posisi yang paling kalau kategori ini paling tinggi ya. Nah, kita refleksi Bapak Ibu, kira-kira apa yang sudah kita lakukan di kelas selama ini? Kita sebagai posisi mana coba Bapak Ibu? Bapak jujur, kalau saya ketika mengajar, saya masih sebagai posisi seringnya itu sebagai pembuat orang merasa bersamaan dan tenang. Ya,
ini seorang siswa tidak mengerjakan PR. Kemudian si guru tadi menghakimi dan ditunjuk-tunjuk, bahkan diberi hukuman fisik. Si contohnya misalnya si Dava datang terlambat. Terlambat tahu kan? Terlambat. Kita seharusnya masuk setengah 7, Dava baru datang jam 7. Pasti biasanya guru langsung emosi. Kenapa kamu terlambat? Nah, langsung cerita, karena kamu terlambat, sekarang dihukum 4 jam 10 kali. Terus udah diomeli pula, dihukum pula. Nah, itu menyakiti tidak seperti itu? Menyakiti, ya kan? Secara hati dia tersakiti, secara fisik dia sudah 4 jam. Kalau saya pernah waktu SMA itu saya juga merasa mengalami guru saya itu sebagai posisi penghukum. Saya telat. Waktu itu memang kalau di kampung itu kan jauh ya. Jadi telat itu saya dihukum itu apa itu namanya, membersihkan itu loh WC, kamar mandi. Ya waktu itu SMA. Tapi kan kita terlambatnya sebenarnya tidak sengaja, karena memang angkotnya nggak ada kan, Bu. Itu benar. Yang saya rasakan itu tidak, posisi penghukum guru saya itu tidak membuat saya gerak. Nah, ketika dihukum apa yang saya lakukan? Waktu itu ya anak-anak tuh yang dihukum, ya sudah selesai mengajarkan masih belum boleh masuk 4 jam pelajaran. Ngumpet ya, jajan di kantin. Akhirnya tapi tidak sadar kan. Nah itu posisi penghukum. Jadi posisi penghukum ini tidak menyelesaikan masalah. Posisi tidak memberikan motivasi secara intrinsik bagi peserta didik. Dari diri saya sendiri waktu saya SMK ya, justru menimbulkan rasa apa sih namanya, dihukum kok kayak gini amat, bersih WC. Apalagi kalau sekarang anak-anak sekarang dihukum membersihkan WC, orang tua bertindak langsung apa itu Bu? Polisi ya, apa tuh masuk TRM. Nah sekarang posisi rasa bersalah. Nah ini posisi rasa bersalah ini guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara membebani rasa bersalah kepada peserta didik. Ini sama contohnya ketika seorang siswa tidak mengerjakan PR, guru menegur dengan mengungkapkan rasa kecewa dan sedih karena siswa itu tidak mengerjakan PR. Ini contohnya nih, si Akila tidak mengerjakan PR, guru ini tegur, Akila, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Padahal PR itu kan tanggung jawab kamu. Ini bagaimana kalau nanti nilai kamu jelek dan kamu tidak naik kelas dan lain-lain. Jadi ke akhir-akhirnya menunduk. Nah nanti ini akan mengakibatkan mama kamu sedih karena nilai kamu jelek, tambah sedih lagi, ya kan? Nah itu namanya posisi pemberi rasa bersalah itu seperti itu. Atau dalam kasus apa namanya, masalah anak-anak ya, itu bisa sering kita lakukan posisi rasa bersalah. Seperti kemarin misalnya ada yang main di kelas, si Raihan main itu tongkat, kena lagi dia jadi dikata Raihan, apa yang sudah kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Kita kalau bibirnya berdarah terus bibirnya sobek terus dimarahin orang tuanya, terus kamu mau terus kamu mau nanti kalau kamu kamu sehat, terus ini nanti kalau kamu dilaporkan polisi kamu sudah siap, diomongin gitu. Itu namanya posisi rasa berakhirnya kan Raihan akan iya Bu, tapi saya Bu pasti begitu. Itu posisi rasa bersalah. Nah posisi ini juga tidak memberi motivasi secara intrinsik, malah justru menimbulkan rasa rendah diri atau sakit hati. Ya, seperti kemarin ada kasus yang kelas 1 ya, kemarin ada kelas 1 si Fatia dengan taninya terjadi keributan kecil, jambak-jambakan di kelas. Akhirnya Tania secara tidak sengaja apa itu? Gimana tuh kemarin?
akan menimbulkan rasa rendah diri karena dia merasa bersalah. Tapi si anak kan belum tahu dia mau ngapain solusinya. Anak umur 8 tahun mau bagaimana? Nah, itu tugas kita. Lanjut dulu ya. Posisi teman. Biar gantian. Posisi teman. Nah, posisi teman ini guru bertindak menjadi teman bagi peserta didik. Guru berusaha mengontrol gaya bicara. Contoh seorang siswa yang datang terlambat, guru menanyakan mengapa terlambat, lalu kemudian meminta agar tidak datang terlambat. Posisi ini juga dianggap lemah dan tidak menimbulkan motivasi. Jika suatu saat siswa melakukan kesalahan, kemudian guru menegur dengan lebih keras, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan. Posisi teman itu jadi kita seperti teman. Kalau ada yang terlambat, misalnya seolah gini, si Agus terlambat, aduh, kamu terlambat ya? Iya bu, maaf terlambat, udah masuk sana. Berarti kan tidak diapa-apakan karena posisinya teman. Besok lagi kira-kira Agus akan melakukan lagi nggak? Melakukan, orang nggak diapa-apain kok terlambat. Aku Ani suruh masuk aja. Ya besok tidak akan ada pembelajaran berangkat lebih awal lagi. Itu posisi teman seperti itu ya. Lanjut posisi pemantau. Ya, silakan. Posisi sebagai pemantau, guru sebagai pemantau artinya guru mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Mengawasi di sini adalah berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Contohnya, seorang guru meminta siswa mengerjakan tugas. Apabila selesai dengan baik, maka si siswa mendapat reward. Hal ini cukup baik karena meningkatkan perilaku dengan motivasi eksternal. Namun bagaimana jika guru lain tidak melakukannya atau di tingkat kelas selanjutnya tidak ada reward? Tentu saja perilaku tersebut tidak dijamin akan membaik karena tidak ada motivasi eksternal yang cukup. Ya, itu posisi pemantau. Nah, ini biasanya guru malah memberikan reward. Nanti ketika ada guru lain tidak memberikan reward, nanti akan seperti lagunya siapa itu dibanding-bandingkan. Ya, jadi dia tidak sama perlakuannya. Kalau sama Pak Jaki mau dikasih dia, kalau sama Pak Rifki pelit. Itu aku nggak mau. Santai-santai aja Pak Rifki nggak pernah ngasih yang misalnya seperti lagu itu dibanding-bandingkan. Itu kalau posisi pemantau. Lanjut, karena ini posisi yang paling tinggi. Posisi sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer mendorong siswa melakukan restitusi dan mendorong siswa menemukan motivasi utama. Contoh, seorang siswa lupa tidak melakukan UPR. Guru menanyakan, mengapa lupa? Saya menanyakan alasan, guru juga mengajak berdiskusi, siswa menemukan cara supaya tidak lupa serta menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Masih. Nah, ya. Nah, maksudnya gini ya, sebelum kita coba mengubah kelima posisi ini, kita adakan permainan dulu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin saya minta tolong kesediaan Pak Rifki dan Pak Zaki. Tinggalnya ada. Ceritanya Pak Rifki memiliki sesuatu barang berharga yang disimpan di dalam tangannya dikepal. Barang berharga yang sangat Pak Rifki cintai. Nah, di sini Pak Jaki berusaha membujuk, entah bagaimana caranya, bisa dengan memaksa, bisa dengan merayu, bisa dengan menangis, supaya apa yang dikepal oleh Pak Rifki itu bisa diberikan, bisa diambil, bukan ditunjukkan, diberikan lagi, diberikan. Jadi Pak Jaki, Pak Rifki itu memiliki sesuatu yang dia jaga benar-benar. Pak Jaki itu mau meminta itu. Kira-kira Pak Rifki bagaimana? Dan kalau enggak, ya Pak Jaki
Apa? Laki tugasnya bagaimana anak saya Rayu, Mbak. Rayu. Ya, kasih nih. lagi barang uang atau Oh, laki-laki mah jangan rayu. Kalau laki-laki kan laki itu bukan rayu tapi ada kekuatan. Nah, apa tuh? Ini Kapan? Agak? ini tuan saya. Ini ya? Jangan, nggak begitu juga. Paling isinya apa itu? Berapa gram? segala cara dipakai. Kalau bisa jangan keras, cara lembut. Makanya coba-coba sama buku. Oh ternyata barang harganya itu ya. Gimana dibagi di belakang kaki Rizky. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Pak Rizky memberikan barang berharganya dan Pak Jaki coba memaksa, itu pada dasarnya Pak Jaki sedang melakukan kontrol. Begitu juga dengan Pak Rizky. Ketika Pak Rizky memberikan barang berharganya walaupun dengan paksaan dari Pak Jaki, berarti sebetulnya Pak Rizky memberikan memberikan dirinya untuk dipaksa mau diatur sama sini dong saya ini ya. Artinya dia membiarkan dirinya untuk menurutnya ya begitu ya mau dikendalikan oleh raja. Tapi kan tidak semua ya anak didik kita seperti itu. Ketika kita menerapkan suatu peraturan di kelas, pada dasarnya kita memberikan kontrol, melakukan kontrol kepada anak didik kita supaya dia mau bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi tidak semua anak-anak bisa berlaku seperti itu. Ada anak-anak yang memang keras, walaupun diberikan hukuman, diberikan sanksi, dia tetap teguh sendirian. Contohnya di kelas saya ya, Ija ini luar biasa anak Ija ini ya. Jadi Ija itu memang dia satu sisi dulu dia bisa, tapi sebenarnya sebetulnya masih bisa. Saya masih percaya dia itu sebetulnya memiliki kemampuan. Hanya mungkin faktor saja ya, faktor malas saja yang membuat dia akhirnya kurang maksimal potensi yang berkembang. Tapi dengan pembinaan yang baik, insya Allah bisa berkembang. Nah, kembali lagi ke kasus Ijai, ya, saya memiliki murid yang memang kalau diberikan tugas itu dia suka tidak bertanggung jawab. Kalau diberikan PR suka lalai, ya. Nah, jadi ketika saya mendapatkan murid seperti itu, nah, posisi saya sebagai guru, kita bisa aja berada di kelima posisi. Kalau seandainya posisi saya sebagai posisi hukum, ya, karena kelima posisi itu bisa aja ada di dalam diri kita. Seandainya kita posisi hukum, pasti kita akan langsung marah. Aduh Ijai, kamu nggak tahu nih peraturannya. Nah, biasanya bahasa saya Langsung deh. yang saya Nadanya tinggi. Kalau penghukum nadanya tinggi. bisa dengan kata-kata, bisa dengan fisik. Iya, bisa. Kamu nggak tahu peraturan Ijai, sudah berapa kali guru bilang. Dan kalau kamu nggak mengerjakan, kamu nggak naik kelas. Itu langsung posisi penghukum itu seperti itu. Kata-kata yang keluar dari mulut kita biasanya Ya, itu sangat mudah. terus yang kedua, kalau misalnya posisi kita adalah sebagai rasa bersalah ya, apa tadi? Iya, polisi rasa bersalah. Posisi rasa bersalah, membuat orang rasa bersalah. Pasti guru saya akan bilang kepada gini, aduh Ijai, kamu nggak kasihan sama ibu kamu. Ibu kamu udah berjuang loh untuk kamu, supaya kamu tuh bisa maju. Kamu nggak kasihan sama ibu. Nanti ibu dimarahin sama kamu nih. Kalau kamu tuh nggak ada kerjaan, kasihan nanti guru kelas 6-nya. Ya, akan jadi beban
perpajakan, ya kan? Nah, kita punya data-data. Nah, kita melakukan kontrolnya itu, memantaunya berdasarkan fakta-fakta yang kita punya. Jadi coba kamu perhatikan, lihat tuh, nilai kamu kosong semua. Bagaimana ini kelanjutannya? Jadi berdasarkan fakta. Ya. Lalu yang kelima, nah posisi yang sebetulnya posisi yang tinggi ya, posisi manajer. Nah di sini kita coba mengkondisikan anak kita. Ya. Jadi kita coba disiplinkan dirinya, menciptakan suatu kondisi agar anak itu bisa menyadari kesalahannya, dan kemudian kita membimbing dia agar dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu tanpa memberikan hukuman atau sanksi. Jadi ketika kita sedang mencoba mendisiplinkan anak, kita menyadari bahwa apapun yang dilakukan seorang anak itu dia pasti punya tujuan, entah itu perilaku buruk atau perilaku baik. Jadi di situ kita mengarahkan kalau dia memang perilaku buruk, itu pada dasarnya anak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi sebagai guru peran kita tidak langsung menghukum atau menghakimi ya. Kita coba cari akar permasalahannya di mana, terus kita coba bimbing dia menemukan masalahnya dan pandu dia untuk cari solusi dari permasalahan yang terjadi. Seperti kasus yang kemarin ya Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan laporan dari Bu Lina bahwa murid saya ada yang tidak ikut marching band. Posisi saya sebagai guru bisa aja bukan posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, monitor, atau manajer. Tinggal kita mau menentukan sikap, mau yang mana. Nah kalau posisi saya sebagai manajer, tentunya kita panggil dulu nih anaknya, ya. Terus kita coba stabilitaskan keadaannya dia, tenangkan dulu dia. Kita cari cara. Ayo, Ibra, kemarin Ibra kamu ikut marching band, ya kan? Panas. Kita coba dari dulu. Tenangkan dia. Biasanya kan anak kalau dipanggil gitu, apalagi kalau mau dihukum deg-degan ya, takut, lari, ya kan? Nah, kita coba persuasif dulu nih. Ya, kita tenangkan dulu. Kita coba dari dulu. Ayo, nggak bawa. Bawa, yakin. Kuat. Bawa sih. Soalnya ikut ikutan aja. Nah, di sini ada yang lain. Ya. Nah, kita coba validasi
guru dalam pembelajaran. Bapak Ibu gimana? Sudah ada sedikit pencerahan nanti ketika ada kita menghadapi murid-murid kita di kelas. Jadi kita bisa ada di posisi kelima-limanya tadi ya, bisa melewati semuanya. Jadi juga bisa pakai pendukung, tapi terus nanti ujung paling yang endingnya di manajer. Tapi kalau bisa jangan pakai pendukung lagi, karena itu akan menyakiti secara fisik maupun verbal. Takutnya anak sudah dari Indah. Dendam sih masih mending Bu, trauma itu yang kita jaga. Trauma itu yang kita jaga. Jadi posisi memang yang paling bagus ini adalah manajer. Jadi di manajer tadi seperti Ibu Win utarakan, jadi anak itu ketika ada permasalahan kita gali dulu ya, bagaimana, kenapa. Nah, itu juga dengan bahasa yang santun, bukan bahasa yang langsung memojokkan. Jadi anak itu apa sih namanya, mengungkapkan itu apa sih, ngalir aja gitu. Jadi tidak dipaksa seperti itu. Nah itu posisi manajer. Nah setelah itu anak disuruh kita arahkan untuk mencari solusinya tadi. Seperti tadi akhirnya si Ijai tadi menemukan solusinya akan belajar kembali di rumah, mungkin Isya atau apa. Jadi anak itu sendiri, ketika anak itu menemukan solusi dari masalahnya dan dia yang menyanggupi mengikuti keinginannya sesuai kemampuannya, insya Allah anak-anak itu akan bertanggung jawab. Itu tujuan kita ya, tujuan kita sebagai pendidik, mengarahkan mereka menuju ke budaya positif tadi. Nah di situ kita perlunya buat keyakinan kelas. Nah untuk menghadapi anak-anak tadi, kita memang belum ya, belum ada keyakinan kelas, belum semua menerapkan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan kelas, tapi sebenarnya keyakinan kelas itu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau prinsip seseorang. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kenapa keyakinan kelas ini perlu? Keyakinan kelas ini nanti kita akan buat itu bersama dengan anak-anak kita di kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita sepakati bersama ya, bersama dengan anak-anak. Jadi beda dengan peraturan-peraturan yang lalu. Kalau peraturan sudah ditetapkan di sekolah, ya kan? Udah, pokoknya nggak nanya-nanya lagi, udah kan dibuat peraturan misalnya. Misalnya kalau kayak ini, misalnya di kelas itu kita buat keyakinan kelas dengan anak-anak itu dengan musyawarah kecil ya, pakai kertas pelana seperti itu. Nanti kita akan buat keyakinan kelas untuk meningkatkan, membuat budaya positif sekolah ini lebih konsisten. Jadi anak-anak akan mengikuti keyakinan kelas atau sekolah tanpa ada paksaan. Jadi sudah ada motivasi dalam anak itu masing-masing. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Apa sih pembentukannya? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu berarti apa ya? Tidak nyata ya. Tapi kata-kata berupa pernyataan universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya kata-katanya tidak panjang-panjang. Misalnya keyakinan kelas, anak-anak kita buat yuk keyakinan kelas, misalnya saling menghormati. Itu kan sudah umum kan? Kepada siapapun anak itu harus menghormati. Tidak usah dijabarkan
menghormati kepada ibu guru, kepada orang tua, kepada ini. Itu kalau keyakinan kelas itu simple bahasanya tapi universal dan dalam bentuk pernyataan positif. Terus apa lagi? Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya keyakinan kelas harus kesepakatan bersama. Yang ketujuh, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita juga bisa loh kita buat keyakinan kelas. Nah, kalau kita berarti banyak keyakinan sekolah kali ya. Gimana Bapak Ibu, kita setuju buat keyakinan sekolah hari ini? Supaya kita bisa praktik buat membuat keyakinan sekolah. Ya, gimana dulu kita buat ya? Kita coba. Oh, contohnya bukan. Oh, ada contoh keyakinan kelas. Nah, ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, salah satu caranya adalah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, kita yang membuat peraturan, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas, kita membuat bersama murid. Dan tentunya ketika kita membuat keyakinan kelas itu ada kesepakatan, ada nilai-nilai yang mau kita angkat ya di dalam kelas. Nah, nilai-nilai itu biasanya diambil dari kalau kita biasa dari profil pada Pancasila gitu ya. Nah, ini keyakinan kelasnya. Disiplin positif membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini ya. Ini ya, Bu. Disiplin positif atau kesepakatan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan peserta didik kita di SDN Sudirman Maharani Lestari ini. Contohnya keyakinannya adalah kelas, keyakinan kelas. Bahkan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilakukan bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih perlu diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan. Jadi ketika anak kita melenceng, nah kita ingatkan kembali, apa yang sudah kamu lakukan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti kita bahasanya seperti itu untuk mengingatkan. Kan kemarin kita sudah buat keyakinan kelas kita, coba diingat keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan. Langsung gitu, langsung ini harus ikutin. Oh langsung, ini juga langsung dia. Nah ini langkah-langkahnya kali ya. Nah silakan langkah. Sini yang namanya keyakinan kelas itu kan bukan kita yang membuat ya, kita melibatkan anak-anak kita. Jadi kita di sini lakukannya dengan cara diskusi. Ya, diskusi, kita menampung pendapat, terus merumuskan keyakinan, meninjau ulang, membuat pernyataan dan menandatangani dan mengajar. Kesepakatan kelas ya. Yang pertama menghormati. Kami meyakini bahwa menghormati guru dan sesama teman serta anti perundungan adalah hal yang penting. Belajar. Kami meyakini bahwa belajar mengerjakan semua tugas yang diberikan guru serta tidak melanggar aturan adalah hal yang penting. Berbagi. Kami meyakini bahwa berbagi perhatian dan kepedulian adalah hal yang penting. Nah di sini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 5B adalah yang pertama menghormati, yang kedua belajar, yang ketiga saling berbagi. Nah ini yang ini tuh keterangan karena keyakinan kelas tadi kita kembali bahasanya harus bahasa positif dan tidak universal
tertib. Siapa yang mau nulisnya? Silakan. Kita buat keyakinan sekolah. Misalnya gampang, apa yang tulis aja nanti di kertas lama ditempel. Bagi aja ibu, bagi satu-satu. Nah, keyakinan sekolah ibu maunya apa supaya sekolah kita ini maju untuk keyakinan sekolah kita. Ya, Bapak Ibu sudah dapat semua kertas pelannya. Kertas kertas pelan bukan ya, kertas pelannya ini. Nah, kita sekarang praktik membuat keyakinan sekolah. Apa sih kira-kira yang supaya sekolah ini maju, tertib, aman, damai? Boleh? Nanti enggak domain sama Bu Ani. Ininya boleh bebas. Ingat bahasanya positif. Misalnya tepat waktu, jika tidak apa lagi ya? Apa tuh? Izin apa tuh? Ayo, keyakinan kasih kita buat keyakinan sekolah. Siapa yang sudah? Boleh saling menghormati. Kita buat. Untuk yang tiket harus datang misalnya untuk bulan ini berarti apa? 15 menit atau 20 menit datang lebih awal. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Kan adiknya kan nggak ada namanya nanti pas nempel. Ayo silakan. Kalau sudah ditempel nanti kita bacakan bersama-sama. Habis itu kita buat itu nih. Itu namanya keyakinan sekolah. Seperti keyakinan kelas. Oke. Tempel akilan. Kita buat kemudian kita sepakati. Memang berbeda sih, ya, berbeda keyakinan. Tapi keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau kesepakatan nilai sepakat. Kita sepakat nih. Yang ditulis baru keyakinan. Keyakinan ini kita sudah bersama-sama. Namanya kesepakatan. Sudah semuanya sudah? Berlima. Ayo kita di blog. Oke, nah ini sudah ada beberapa hasil dari Bapak Ibu keyakinan sekolah yang kita buat. Keyakinan sekolah yang pertama apa nih? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, salam dan tegur sapa. Ini 5 sekali ya. Oke, yang selanjutnya bertanggung jawab. Yang selanjutnya izin kepala sekolah saat keluar. Ini keren nih, penampilan rapi dan bersih. Lanjut, sekolah yang ramah, yaitu saling menghargai waktu, budaya, disiplin waktu. Lanjut, disiplin dan amanah, lebih disiplin dan amanah. Lanjut, membuat visi misi sekolah yang jelas, berikan fasilitas yang lengkap. Guru dan staf harus memberi contoh yang baik untuk siswa-siswi sekolah. Selanjutnya kolaborasi, selanjutnya mengajar dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita sepakati kira-kira kata-kata apa yang ada lagi. Saling melengkapi dan kerjasama. Sekarang hubungi kita itu
sekolah kita yang pertama kita buat apa? Halo, hai. Saling, tadi kata-kata saling ya. Datang tepat waktu. Ya, videonya mana? Video datang tepat waktu atau bahasa itu ya? Satu, keyakinan yang kita buat yang kedua pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, ayo ada kata apa tuh? Iya, izin kepala sekolah saat keluar ya. Lanjut, ketiga. Rapi dan bersih. Jadi kalau ada yang tidak rapi, tidak boleh, harus rapi. Boleh ditegur, boleh saling mengingatkan. Hai, Bu Fitri, kok kamu nggak rapi? Ustaz, apa kabarnya? Boleh disetrika? Kalau apa kayaknya seksi. Boleh saling mengingatkan. Mungkin lanjut saling kolaborasi boleh nih? Ya, kolaborasi. Ya. Lanjut, apa lagi? Kira-kira apa lagi ayo? Ini ada kata-kata rapi sudah. Ini saling melengkapi kerjasama jatuhnya ke kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Menghargai, saling menghargai bisa. Menghormati. Oh, saling menghormati aja ya. Saling menghormati. Ya, terima kasih. Udah. Selanjutnya yang keenam. Kayaknya yang tiket gitu nggak ada yang nggak ada yang tulis. Tadi tepat waktu tadi ya. Nah, datang tepat waktu. Ada lagi ayo. Disiplin sudah amanah. Oh iya, amanah. Amanah kali ya. Amanah kita aja ya. Apapun posisi yang dibebankan harus dilaksanakan dengan Iya. Itu tanggung jawab. iya. Jadi Seperti kita melaksanakan tugas-tugas tambahan yang mungkin tugas kita salah satunya adalah membuat administrasi ya. Nah itu coba insya Allah sih di sini guru-gurunya semua sudah bagus ya Bu ya. Iya. Sudah penuh tanggung jawab tepat waktu ya. Itu amanah ya. Jadi kita bacakan sekali lagi, keyakinan sekolah yang kita buat hari ini adalah datang tepat waktu. Karena itu 15 menit kan ya. Tapi bisa lah kita izin kepala sekolah saat keluar. Saat keluar atau pulang? Keluar ya, keluar. Nah, tapi keluar kemana tuh? Jadi kalau guru mama memang tidak pulang sebelum jam 3. Nah, kalau memang ini izin, maksudnya nggak apa-apa. Ya, kemarin sudah ada batas yang begitu ya. Kalau jam kalau salah 13.30 ya. Berarti ya. 13.30 kita kesepakatan awal. Terus penampilan rapi dan bersih. Apakah boleh kita sekolah pakai baju bebas? Tidak. Yang jelas kita penampilan rapi dan bersih sesuai dengan seragam hari itu. Ya, jadi juga anak kita sebagai pendidik kita juga tidak boleh pakai bajunya misalnya terlalu sempit atau bagaimana, karena kan itu kan kita sebagai public figure ya, walaupun public figure-nya di kelas, tapi tetap kita public figure di kelas, kita artisnya ya. Ya ketika kita di dalam guru seperti artis aja biasa artis. Jadi kita harus tampil seperti layaknya artis-artis di televisi
kita kolaborasi. Jadi tidak ada kata ya sudahlah kalau kelas 6 itu semua ya urusannya kelas 6 gitu. Ya sudahlah misalnya ada ekskul pramuka, ya sudahlah itu urusannya itu PJ pramuka aja, aku nggak ikut-ikut. Itu tidak boleh karena di sekolah ini adalah satu kesatuan. Sekolah ini maju atau tidak itu bagaimana kita kolaborasi stakeholdernya ya. Ketika kolaborasinya mantap, bagus, insya Allah luar biasa. Seperti halnya kita mendidik anak kita di rumah. Kalau bapaknya A, ibunya B, anak apa bagaimana? C, kan nggak mungkin. Nah seperti itu. Jadi kita menganggap sekolah ini adalah rumah kedua kita. Kita kita urus dengan baik, kita perbaiki dengan baik, kita pokoknya yang baik-baik dan seperti kita di rumah. Lanjut yang kelima, saling menghormati dengan satu sama lain, saling menghormati, tidak mencela antara guru A dan guru B. Misalnya, mohon maaf saya ngomong agak sedikit ini. Misalnya, kamu masuk honor aja lah bu. Kita nggak boleh juga. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi yang tua, menyayangi yang muda, yang muda menyayangi yang tua. Bukan mencintai ya Pak Jaki. Menyayangi, menghormati, saling welas asih, saling berbagi ya. Jadi kalau ada makanan ya makan bareng-bareng. Kalau nggak ada ya kalau nggak ada gimana? Kalau mau masak bareng-bareng. Nah yang terakhir adalah amanah. Amanah itu lebih berat sebenarnya itu. Maknanya berat banget ya kalau amanah itu. Amanah itu kita berarti udah cakupan dari tanggung jawab yang sangat besar. Ketika kita dapat tugas kita amanah, insya Allah itu udah mencerahkan di surga gitu. Nah, jadi amanah seperti halnya kita sebagai guru ini kan amanah untuk dititipkan orang tua mendidik amanah kita. Di CM 15 ini salah satu adalah amanah dari orang tua, amanah dari Allah untuk mendidik dengan baik. Jadi kita didiklah anak-anak kita dengan hati. Nah, itu beda loh rasanya. Kita ke anak-anak kita didik dengan hati, itu outputnya itu akan beda, hasilnya itu akan beda. Ya kan? Ketika hati kita yang bicara, ya, kayak kita aja. Kalau kita saling mencintai kan hati yang bicara. Sama kita di kelas memperlakukan anak-anak kita juga dengan hati. Ya. Butina tuh keren banget kalau dengan hati. Anaknya tertib. Luar biasa. Nah itu memang seperti itu. Seorang guru jadi hati kita yang jangan karena tadi pemberian orang tuanya mah itu mau bodoh. Itu cuma kita udah nggak usah ngurusin anak itu si A misalnya gitu. Nggak bisa begitu. Justru yang anak-anak seperti itu kita rangkul. Anak-anak yang bermasalah itu kita rangkul karena kenapa? Kembali lagi kepada 5 kebutuhan dasar tadi. Ketika ada anak-anak bermasalah berarti ada 5 kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Seperti contohnya kelas 6 ya, kemarin ya di siapa tuh yang ada itu salah satu karena kebutuhan dasar si anak itu tidak terpenuhi, salah satunya kasih sayang. Kasih sayang apa? Karena ibunya sudah meninggal, jadi dia tidak ada figur ibunya lagi. Makanya ketika kita mau keras dikit, dia merasa kayak ada tersinggung, kayak misalnya pengen diperhatikan dari temperamen. Nah itu adalah kebutuhan dasar kasih sayangnya yang belum terpenuhi. Itu kita kembali ke sana, kita kembali ke amanah tadi ya. Semoga kita semua bisa amanah dalam mengerjakan amanah Allah ini sebagai pendidik dengan baik. Kita bisa finish selesai sampai pensiun bisa dengan baik, amanah ya. Sama kayak saya sama amanah. Kalau maksudnya belajar beramanah. Jangan ya sudah yakin datang ke sekolah absen udah kamu boleh absen lagi pulang. Kita juga tidak melarang seseorang itu punya urusan silakan. Nah
hidup. Beda ketika kita kerja sebagai kantor. Seperti Mas Sugeng kan yang dihadapin komputer. Jadi tinggal sama-sama masa komputer sama laptop ngobrol kan nggak mungkin. Tapi ketika kita yang ditinggal itu murid sebentar aja nih. Guru pertama kali dulu ya, gitu. Kadang-kadang kita udah wanti-wanti ada aja tragedi. Nah, disitulah perlunya tadi ya Bu, apa tuh Bu? Keyakinan kelas dan kedua. Nanti kita buat yuk. Kita kan udah mau ajaran baru nih. Nanti kita bersama-sama kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Bapak Ibu mau? Supaya anak-anak kita ngerti ketika anak-anak melenceng nanti kita luruskan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah buat. Nah, ayo keyakinan kelas apa? Jadi kita belajar bersabar pokoknya intinya kita tidak boleh menjadi teman. Saya sempat pernah itu diingatkan oleh putri saya sendiri itu diingatkan waktu bulan balik. Ketika masih berbeda kan lagi ya. Nah itu dia bilang, Umi jangan suka marah-marah. Kenapa? Karena Umi kalau marah-marah sama aja mengajarkan saya itu saya pikir kadang-kadang itu misalkan anak itu menjadi pelajaran berharga. Tapi jangan ketika ada kata-kata yang baik itu jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat isinya. Bisa Ibu silakan. Iya, kita lanjut. Nah, Ini adalah ketiga restitusi. Tadi restitusi itu adalah proses bagaimana membuat kita agar kita berperilaku yang tidak baik, ya. Anak itu mencari solusi, ya, mencari solusi dari permasalahan yang ada, sehingga bisa mengembalikan waktu dengan bimbingan kita. Nah, untuk melakukan restitusi ada beberapa tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya contohkan ya tentang kasus marching band. Ya, ketika Ibra tidak mengikuti kegiatan marching band, ya, maka saya coba tanyakan dulu apa alasan dia tidak mengikuti kegiatan marching band. Mungkin awalnya memang dia tidak mau jujur ya, tapi setelah saya gali-gali lagi, ternyata dia memang mengakui tidak mau mengikuti marching band karena alasannya Tadi belum hafal notnya ya. dia belum hafal notnya. Jadi di sini saya coba menstabilkan identitasnya, menenangkan. Ya, tidak apa-apa kok kamu nggak hafal. Ya, ibu juga dulu pernah seperti itu waktu sekolah. Ya, tidak mahir, belajar sulit. Terus yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tapi tindakan kamu itu sebetulnya tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kita tanyakan keyakinan kelas yang mana. Gitu ya. Dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas tanggung jawab. Ya.
terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Jadi visi kita sudah, insya Allah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin merefleksi kegiatan hari ini? Monggo, silakan. Ada kali ya, satu atau dua, silakan. Bu Fatimah kali ya. Ya, ayo silakan sedikit. Kira-kira yang sudah kita sampaikan, apa ada kekurangan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu Ati. Alhamdulillah apa yang Ibu telah sampaikan tadi dipresentasikan, kami sudah dapat memahaminya dan berkesan sangat baik, sehingga untuk kedepannya insya Allah kami akan bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ati dan nanti kita memahami apa yang dapat kita sampaikan. Hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fatimah atas refleksinya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah siang. Kalau ada benar berarti itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah dari kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk kami.